Oke, halo semuanya, kita ketemu lagi ya di episode kali ini ya. Saya beberapa waktu lalu lihat iklannya Trek Domane ya. Trek Domane ini adalah seri trek yang untuk endurance riding ya. Apalagi sekarang ini arah dari kita sepedaan tuh sudah banyak menuju ke endurance ya. Audax, event-event Audax ini sangat populer dan banyak diikuti peserta ya. Karena apa? Karena ya pertama bisa jalan-jalan ya, kedua tidak kebut-kebutan ya, ketiga ya juga cut off time-nya lebih panjang ya, dan keempat memang ada challenge di mana mayoritas dari kita ini yang tidak cepat tapi ada yang memang kuat begitu ya. Jadi dipilihlah sepeda endurance ya. Nah, kalau soal trek ini memang menggiurkan, speknya semua ya, dari yang seperti Anda lihat di videonya Trek, di websitenya Trek ya, mereka menjanjikan ya compliant ya. Compliant itu artinya nyaman ya. Tentunya kalau sepeda endurance yang dicari memang nyaman ya. Ban yang lebih besar itu yang utama ya. Saya ingat dulu trek-trek yang seri-seri sebelumnya itu banyak gimmick-gimmicknya gitu loh. Jadi banyak insert dan sebagainya. Ya, sekarang sudah dicabuti semua, jadi nggak butuh. Jadi mereka benar-benar pure, murni karbon aja, tapi lebih ringan ya. Compliance-nya itu berasal dari ban yang lebih besar ya. Cukup ya, jadi ban yang istilahnya 34, 36, 38 ya, bahkan 40. Anda masih bisa banter, bukan banter sprint ya, tapi banter untuk jarak jauh ya, endurance, membantu Anda untuk mencapai misalnya 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo, bahkan 600 sampai 1500 ya, ECC Bentang Jawa dan lain-lain, dengan lebih efisien dan efektif ya. Saya tidak mau memakai kata-kata banter ya, karena ya memang tujuan sepeda ini bukan untuk banter seperti itu, tapi untuk memang enjoy cycling ya. Oke. Nah, tapi ada satu hal yang saya sangat paham sekali, karena dari pengalaman waktu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ketika Giant Defy Pro keluar ya. Giant Defy Pro Advance Pro yang keluar, yang pernah saya bikin video itu adalah generasi baru ya. Bisa dikatakan generasi baru itu karena generasi setelah pandemi, pasca pandemi, post pandemic ya, itu keluar ya. Jadi desainnya itu desainnya itu yang ya, saya nggak ngomong bahwa Trek meniru, tapi desainnya dari Giant sendiri itu dia memakai ban yang lebih besar ya, jadi bisa pakai sampai 38, 40 pun bisa ya. Bawaannya sudah besar, jadi bawaannya itu 34 kalau nggak salah ya. Dari situ, dan setelah saya pakai dan review, memang sepeda endurance ini adalah sepeda masa depan waktu itu ya, 3 tahun yang lalu ya, waktu terus saya buatkan video, saya ride ya, saya coba
saya demo, ya, kemudian saya buat, dan ketika video itu saya launching, ya juga beberapa ya juga minat dan beli, ya. Ya seperti itulah sepeda endurance itu, tujuannya untuk itu. Nah, kalau misalnya ada sepeda yang keluar di tahun 2026 ini, saya merasa sedih. Sedihnya itu apa? Di Indonesia nggak ada. Ya, banyak yang di Indonesia nggak ada. Artinya Anda harus sabar. Kapan sampai Indonesia? Kita nggak tahu. Padahal dulu Giant itu antara yang pabriknya keluar launching dan di Indonesia, itu kadang-kadang Indonesia dapatnya duluan karena dia tahu Indonesia pemakai Giant terbesar. Ya, mungkin saya juga cukup bangga bisa menyatakan bahwa video-video saya tentang Giant ini memang banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia, kemudian mereka membeli Giant, ya. Ya, sayang aja Giant Taiwan tidak mengundang saya untuk anyway, it's okay. Ya, jadi trek ini model-model tahun 2026. Colnago yang Y1 RS punyanya Pogacar itu pun dealer resminya itu nggak ada, ya, paralel importer yang ada. Oke. Jadi saya nggak tahu dealer-dealer di bukan dealer, supplier di atau yang resmi authorized dealer di Indonesia ini bagaimana kontraknya dengan brand-brand ini, diteruskan atau tidak? Kalau diteruskan, ya mengingat bahwa situasi pasar yang sepi kayak gini, apa ya nanti laku begitu loh, ya. Sedangkan mereka kalau misalnya meneruskan kontraknya, mereka pasti dituntut untuk menjual sekian ribu unit. Di zaman sekarang menjual sekian ribu unit itu pekerjaan rumah yang luar biasa, beban beratnya, beban finansialnya juga, belum lagi harga-harganya juga sudah masuk ke 17.500 ya, 18.000 dolarnya. Ya, sehingga trek Domane ini nantinya kalau memang benar masuk di Indonesia, ya spek yang middle low, misalnya 105 dia itu, ya, itu bisa 80 juta. Prediksi saya. Lihat aja di websitenya harganya berapa, kurskan kalikan 18.000. Kalau harganya yang tadinya mid range itu 3.000 dolar, ya 3.000 dolar kalau misalnya masih 15.000 kan 45 juta. Ya, sekarang 18.000, misalnya 3.000 dolar. Itu kalau 3.000 dolar, ya. 3.000 dolar itu kamu dapat sepeda yang spek apa? Ya, 105 nggak mungkin 3.000 dolar, bisa 4.000. Lah kalau sudah masuk 4.000, ya 70, 75, 80 jutaan. Ya, dengan harga yang sekian, ya, itu apa ya Anda masih akan beli begitu loh. Ya, jadi value for money-nya itu sudah balance value for money-nya itu sudah nggak balance, artinya neracanya itu loh. Ya, kalau saya lihatnya sih neracanya itu sudah nggak balance begitu. Antara uang yang Anda keluarkan dengan Anda yang fitur-fitur yang Anda dapat itu udah nggak balance, sama sekali nggak balance. Entah kalau misalnya Anda orang kaya baru, rezeki nomplok baru ketiban begitu loh, ya, atau misalnya orang kaya yang lama soro, ulmani begitu loh misalnya, sugih pol wis,
ya Soge lintas generasi misalnya. Ulmani yang istilahnya seumur hidup Anda tidak akan bisa merasakan kemiskinan. Ya, amin kalau ada orang yang seperti itu. Ya jadi Anda beli, keluar baru Anda beli, nggak apa-apa, berapapun harganya, aku bisa beli. Ya, dua tipe orang ini yang nantinya akan mampu beli. Ya, satunya yaitu koruptor yang entah uangnya disembunyikan di mana, bingungnya belikan sepeda. Atau mereka yang rezeki nomplok barusan dapat kontrak pertambangan begini ya, babati hutan sini sana, habisin semua, dapat uang dan sebagainya. Ya. Kalau kita orang normal, saya nggak mampu beli. Terus terang aja, saya nggak mampu beli. Saya bahkan godek-godek. Aku dapat uang dari mana ya? Bukannya kita nggak percaya sama Tuhan akan memberkati kita, bukan ya. Tuhan pun akan marah kalau saya beli, memaksa diri saya untuk membeli trek domane seperti itu. Ya, jadi sayang sekali ya. Walaupun misalnya media-media di luar sudah mendemo trek ya, karena situasinya beda sekali. Ya. Siapa yang tidak kepingin misalnya mendemo trek? Siapa yang tidak kepingin? Dulu sempat sering loh trek ini ada demo. Saya pernah waktu zamannya trek yang masih rim brake itu sampai mendatangkan pembalap Jan Vogt itu. Saya ikut eventnya. Ya, Anda boleh nyoba misalnya Madon yang tipe baru dan sebagainya. Sampai sebegitunya karena mereka percaya pada bangsa pasar Indonesia. Tapi sekarang sudah ya. Satu persatu udah kayak Cannondale yang tipe baru aja ndak ada kok. Cannondale CAA D14 ndak ada di pasar, ndak ada. Saya bikin videonya sampai sekarang aja ndak ada yang jual ya. Dan kalau ada pun loh, siapa yang mau beli frame-nya tok CAD 14 itu alloy, harganya 30, gak mentolo sih ya toh. Nah, alternatifnya sekarang itu yang mau saya ngomong juga di episode kali ini. Jadi episode kali ini itu bukan melulu tentang trek ya, tapi kita mau mengerti keseluruhan ya. Kita mau mengerti keseluruhan situasi ekonomi dan persepedaan di Indonesia itu gimana. Anda nggak usah kecil hati, nggak usah misalnya nggak bisa beli trek domane walaupun kepingin, nggak apa-apa ya. Tapi Anda ada poligon Tambora yang kira-kira spesifikasinya equivalent, sama itu domane sama Tambora itu sama ya. Sama atau Stratos C hampir sama, walaupun Stratos C mentok di 34 tidak bisa gede lagi dari 34 atau 38 tidak bisa 34 rasanya ya, tapi Tambora bisa sampai 40 ya, sama. Saya naik Tambora ini enjoy ya. Tambora dengan 50 juta Anda sudah bisa dapat GRX Di2 ya, nggak perlu GRX ya, itulah spek yang di bawahnya misalnya GRX non Di2 aja pasti hematnya luar biasa, frame-nya juga mantap dan sebagainya ya. Atau Anda bisa ambil Giant Defy Pro, frame-nya aja dijual sekarang berapa itu, di bawah 30 juta frame-nya, frame karbonnya. Anda bangun sendiri masih bisa di bawah 70 juta Anda dapat ya. Waktu itu full bike-nya dengan wheelset karbon 68 kalau 75 terus di diskon 68. Sekarang masih murah kok. Rasanya masih di diskon lagi kalau full bike-nya juga ada. Ya. Jadi itulah kenyataan ya. Ya maaf aja trek. Ya. Jadi ini video memang tentang kamu domane, tapi saya tidak mau secara spesifik bicara tentang domane kamu hebat gini. Oh enggak dah. Soalnya orientasi kita itu adalah
tok nanti ujung-ujungnya kita buat sepeda untuk sepedaan, bukan sepeda untuk show offan dibeli terus parkir di rumah hanya untuk menyatakan ke orang, aku duwe lo tok domane sing paling anyar iki. Buat apa? Ya kalau kamu nggak dipakai buat apa? Ya. Jadi dengan adanya domane yang baru ini, kita belajar mengestimasi harganya berapa. Kita lihat di website, oh harganya sekian, kita kurskan. Oh, rasanya nggak bakal kejangkau. Karena apa? Yang lebih murah dari itu banyak. Rodaling punya stok banyak. Di bawahnya itu lagi, kalau mau misalnya mau, Marin masih banyak. Ya. Jadi lebih baik saya cari aja sepeda yang ya equivalent sama-sama lah, equivalent sama-sama yang ada di pasaran Indonesia. Lebih baik cari yang ada di pasaran Indonesia daripada muluk-muluk nonton YouTube yang kepingin meler. Itu saja di video kali ini ya. Jadi it's okay. Kalau misalnya ada model baru, Anda tidak bisa kepingin sepeda, Anda tidak bisa mendapatkannya. Cari yang equivalent ya, persamaan. Ya, jadi kompetitor head to headnya itu ada. Polygon selalu ada. Seri apapun dari atas ke bawah ada. Aero, endurance, apa, ya. Semua tipe sepeda itu ada. Saya termasuk yang beruntung sudah menikmati Tambora itu seperti apa, Giant Defy seperti apa. Ya, oke. Sekian, terima kasih.